Mungkin 2 tahun lagi TikTok udah nggak ada. Notabene pada bilang niru atau ngikutin. Hai Elevate Squad, welcome back to Elevate Podcast, tentunya di segmen E-Pop, Elevate Pop. Welcome to E-Pop, Elevate Pop. Hai Elevate Squad, welcome to E-Pop, Elevate Pop. Di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang sedang tren dan ramai diperbincangkan. So, let's go. Nah, kita kan sudah membahas nih tentang Instagram dan berbagai fitur-fiturnya gitu kan yang cukup kompleks. Nah, kalau ngomongin tentang Instagram nih ya, Instagram Story sendiri ini kan sebenarnya dulu awal mulanya itu kalau nggak salah itu agak ada berita Instagram ini niruin Snapchat-nya sih. Kamu pernah dengar nggak? Iya, betul. Aku pernah dengar. Iya, terus ternyata malah Instagram ini lebih sukses daripada Snapchat. Sampai Snapchat kan beritanya sahamnya kan turun tuh gara-gara adanya Instagram Story. Itu menurut kamu gimana tuh? Ya, balik lagi, mana fitur yang paling berguna. Kalau misalnya Snapchat itu mungkin dia tidak bisa berinovasi. Kalau di zaman sekarang ini inovasi itu penting. Ya, intinya kalau yang berinovasi terus ya dia ada kemungkinan besar untuk bertahan terus. Tapi kalau misalnya orang yang bukan orang ya, tapi apapun lah yang tidak mau berinovasi ya dia akan stuck di situ aja. Contohnya Snapchat mungkin karena dia terlalu pede mungkin dengan fitur-fiturnya, dia tidak berinovasi. Ya. Iya, jadi cuma gitu doang, dia ya as a messenger gitu, kayak cuma platform untuk chat doang, bukan untuk yang lebih luas lagi. Iya, apalagi kan sekarang kayak di era digital ini ya, maksudnya kan perkembangan kan selalu terjadi gitu lah, istilahnya kayak kalau kita nggak mau berinovasi yang kata Rangga tadi kan juga agak susah kan, apalagi kan tujuannya juga pasti untuk menarik audiens kan. Kalau ya balik lagi ke Instagram tadi, tapi ngomongin tentang tadi Instagram Story yang katanya meniru Snapchat nih, terus habis itu Instagram Reels katanya juga ngikut sama TikTok nih gitu. Tapi balik lagi Instagram ternyata juga menurut pengamatan nih itu lebih sukses untuk menarik lebih banyak audiens nggak sih? Kayak dia tuh berhasil meskipun ya notabene pada bilang niru atau ngikutin. Ya mungkin karena orang udah nyaman sama fitur Instagram Ads atau Facebook Ads. Jadi kayak daripada digital marketer itu harus belajar lagi TikTok Ads, ya mending pakai fitur yang ada di Instagram. Apalagi Instagram udah mirip banget sama TikTok gitu di Reels. Jadi ya udah, mendingan di platform yang sudah dikuasain aja. Iya, apalagi kalau brand-brand yang udah punya nama atau followers banyak di Instagram, terus dia mungkin marketnya tidak seberapa banyak di TikTok, ya malah jadi flop banget. Dan sebenarnya pun ya setiap content creator ternyata juga nggak mesti di segala platform itu dia ke-up gitu. Misalnya kayak Instagramnya followersnya 1M, belum tentu di Twitter sama di TikTok juga sama gitu. Ngomongin Twitter juga kan ngikutin Instagram sebenarnya. Dia punya Twitter yang mirip story, apa itu namanya? Ya, Twitter Story. Dengan adanya fitur flip. Terus dia juga ngikutin Clubhouse sama Discord dengan fitur space-nya. Twitter Space, ya. Kamu pernah nyoba nggak ikut space-nya orang gitu? Gabung di space? Aku pernah ikut space orang beberapa minggu ini pakai akun aku yang banyak itu, dan yang aku pin itunya thread yang paling banyak share ya nanti ya. Share ya, aku pengen tahu kayak gimana kontennya. Wow, tidak akan bisa berteman di Twitter. Iya, oke. Ya intinya kita tuh saling meniru sih, maksudnya tidak ada yang salah sebenarnya. Iya sih, nggak salah juga.
contohnya gini aja deh, kalau dalam graphic design itu tidak ada hal yang baru. Sebenarnya kita remix ulang dari yang udah ada, kita buat ulang versi kita. Nah, itu akan menjadikan hal yang baru juga, sama kayak yang terjadi di inovasi di sosial media platform. Ada Reels, ada Fleet, ada Space. Itu juga mereka tuh berinovasi melihat hal yang udah ada, dia improve lagi. Kayak Instagram mungkin melihat TikTok, oh ini tuh ternyata bisa ya kita bikin gini. Ya udah dia aplikasikan ke Instagram dengan algoritma mereka sendiri dan improvement yang cocok dengan platform mereka. Karena kalau plek-plekan algoritmanya sama, segala macam, interface-nya sama, ya belum tentu cocok, pasti nggak cocok sih. Iya. Ya, ngomongin tentang itu tadi sih, ya menurutku juga setuju, nggak ada yang salah untuk itu kan sebenarnya juga kayak misalnya tadi kan contohnya graphic designer tuh ya, yang berinovasi gitu kan. Nah ini juga misalnya kayak di marketing pun, kayak viral marketing pun juga kan nggak masalah nih, misalnya ada yang lagi trending satu, terus yang lain juga ikut-ikutan bikin kayak gitu untuk strategi marketing mereka kan juga sebenarnya nggak masalah gitu kan. Toh juga meskipun ada yang sukses, menunggangi yang lagi tren itu sukses, ada yang flop atau enggak, ya biasa aja juga ada. Jadi enggak masalah gitu. Tapi kalau untuk yang Twitter Space tadi nih, aku juga sempet sih pernah join gitu. Untuk kayak penasaran aja sebenarnya sistemnya kayak gimana sih, kayak gitu kan. Nah, tapi aku cuma kayak gabung, join, terus yaudah, terus live gitu loh. Nggak tahu sebenarnya itu sistemnya tuh kayak gimana sih untuk Twitter Space ini, aku jadi penasaran deh. Iya, karena kamu nggak SKSD sih, Dan. Maksudnya, iya, karena di Twitter itu lebih mengutamakan community base. Makanya kamu lihat Twitter ada akun yang kayak food base, terus TXT dari pemerintah, gitu-gitu. Akun-akun yang receh, tapi kayak banyak orang ngumpul di sana untuk memberikan suatu konten. Maksudnya kontennya kayak demokrasi lah, dari rakyat untuk rakyat. Iya. Ya gitu. Kayak ya pokoknya mereka lebih mengutamakan community base itu di Twitter yang aku lihat. Dan begitu juga terjadi di Space. Di Space itu ya SKSD aja sebenarnya untuk cari teman. Dan aku juga ikutin Space, dan aku kebetulan tanya juga yang orang-orang di Space itu, mereka ya pure impulsif aja, kayak dia nggak tahu mau ngapain, terus buka Twitter ternyata ada pembahasan yang bagus. Balik lagi nih ke tadi kan sempat mention untuk fitur-fitur media sosial yang sekarang berinovasi pindah ke story gitu kan, ada story-nya masing-masing. Nah kalau Twitter tadi kan ya Twitter, Instagram, terus TikTok, bisa untuk yang media komunikasi yang fun gitu kan, bisa edukatif juga bisa fun gitu kan. Nah ini ada nih salah satu platform yang cukup corporate dan serius gitu kan, dan ternyata juga berinovasi membuat story, LinkedIn. Kamu punya LinkedIn nggak? Ini bacanya gimana ya? Iya, aku punya LinkedIn. Iya kan? Itu juga ada story-nya. Waktu itu aku kayak awal-awal, LinkedIn punya story. Tapi aku belum tahu sih, aku belum pernah nyoba dan belum pernah tahu orang-orang yang bikin story itu isinya apa. Ini sih, biasanya konten repost dari mereka, dari feed LinkedIn-nya mereka, post LinkedIn-nya mereka. Dia resize aja. Atau mungkin lebih kayak survei. Misalnya dia butuh survei dari LinkedIn, dia bisa ngasih linknya untuk ngisi form atau gimana. Lebih ke hal-hal yang serius. Contohnya dia hiring gitu, atau naro CV terus nge-attach ke web lain. Dan ini serius sih, emang si LinkedIn ini emang kesannya serius banget. Iya benar-benar. Kalau nggak cari kerja ya relasi bisnis gitu kan. Iya, kalau nggak cari masalah sih bisa banyak. Bisa waktu itu soalnya pernah ada kejadian warga Twitter kalau nggak salah ngebecandain warga LinkedIn, terus ya gitu. Terus? Ya udah begitu. Ya kan sudah bisa dipastikan kan? dong. Meme-nya itu loh yang kayak grid gitu ya. Misalnya foto kita kalau di Facebook kayak gimana,
di Instagram gimana, Twitter gimana, LinkedIn gimana. Kayak LinkedIn yang paling rapi pakai jas atau apa kayak gitu kan. Yang nge-branding gitu kan nge-branding diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat story joget-joget dimasukin LinkedIn gitu berarti cukup riskan ya. Tidak cocok dong, maksudnya itu kan corporate. Apa Cek ya, ombak mungkin, cek ombak. kesannya serius sih Mhm. kalau di situ, kalau di Iya, LinkedIn. iya. Tapi ya nggak menutup kemungkinan sih bisa. Misalnya portfolio kan memang serius, tapi kan apa ya, isi portfolionya belum tentu serius. Kayak misalnya konten Iya. kita bikin short movie, emang genre-nya komedi. Terus kita post ini portfolio kita di LinkedIn story misalnya. Mhm. Apakah itu menjadi sebuah hal yang tidak serius? Dia itu tetap serius, tapi memang isi kontennya ada genre komedi. Mhm. Itu Iya, kan emang iya. tujuannya mau menunjukkan profesionalan kita. Nah, kita kan udah ngomongin berbagai platform media sosial nih yang mulai berinovasi untuk menggunakan fitur story. Nah, salah satunya sebenarnya kita juga nggak boleh melupakan ini, apa, media terbesar untuk upload YouTube nih. Upload YouTube video maksudnya. Ada YouTube Short nih. Oh, kayak ngikutin YouTube Short juga nggak sih? Iya, kebetulan aku pengguna YouTube juga, dan ya aku tahu fitur YouTube Short itu meskipun masih beta ya. Ini masih dalam tahap beta, belum launching. Jadi ya menurut aku tadinya awal mulanya tuh aku kira itu mirip story, tapi ternyata nggak mirip story, bahkan lebih cenderung ke TikTok atau IG Reels atau IGTV. Oh ya, kirain story gitu. Iya, jadi tuh dia benar-benar dari algoritmanya pun ya kita tahulah bahwa YouTube dengan segudang algoritmanya yang ganti-ganti terus Betul. apa ya, selalu bisa bikin kita nge-explore konten-konten baru lagi. Aku kira YouTube Short itu tuh mirip Instagram Story, tapi ternyata setelah aku lihat itu mirip TikTok sih, TikTok dan IG Reels. Oh ya. Jadi short Kira video story. gitu. Dan kebanyakan kontennya juga ini sih repost dari TikTok juga sebenarnya. Kayak Zack King itu juga kan emang dia content creator di YouTube. Cuma untuk short video dia bikin di TikTok. Nah, karena ada fitur YouTube Short, maka dia repost dari TikToknya ke Short gitu. Dan itu juga masih beta kok, belum launching. Tapi udah rame ya tetepan ya. Ada nyobain fitur itu. Iya, dan aku juga nggak tahu sih kapan itu launching, dan belum apa ya, kayaknya belum banyak Belum banget ada yang berita-berita. Iya, Wah, jadi makin banyak platform ya untuk digital marketer ini makin effort lagi nih untuk menempatkan produk-produknya kalau buat campaign dan lain sebagainya. Nah, tapi ya kalau ngomongin semua fitur yang udah kita sebutin tadi nih untuk story dan juga TikTok atau Reels gitu kan. Itu menurut kamu, Rangga, ini tuh yang paling efektif tuh yang mana sih? paling efektif. Iya. Sebenarnya tuh Kalau kamu sebagai content creator atau digital marketer gitu. bingung sih aku juga, karena saking banyaknya platform yang kita bisa buat atau apa ya, ya pokoknya terlalu banyak platform, jadi aku juga bingung untuk menentukan mana yang terbaik. Tapi balik lagi sih, tergantung dari siapa sih audiens kamu. Kalau misalnya audiensnya udah tahu nih siapa, range umurnya berapa, itu biasanya bisa ditentukan pakai platform apa. Nggak mungkin aku misalnya audiens aku tuh anak-anak kecil gitu mungkin, tapi aku pakai platform Facebook mungkin ya bisa aja, karena dulu kita kecil juga hidup dengan Facebook kan, maksudnya siapa yang nggak pakai Facebook anak kecil zaman dulu waktu aku SMP atau aku SD mungkin udah pakai Facebook. Tapi karena zaman itu hanya itu yang di apa ya, yang
sosial media Platform yang yang bisa paling- kita pakai. Tergantung audiens, tergantung juga brand kamu tuh kayak gimana. Kalau yang alay-alay kayak gitu ya TikTok cocok banget sih. Kalau misalnya agak mau classy dikit ya mungkin IG. Karena beda platform sudah pasti beda persentase penggunanya. Ya kita juga bisa multi platform juga sih dengan misalnya siapa ya? Misalnya ada satu brand kecantikan di Instagram tuh dia classy banget dengan foto produknya yang estetik gitu misalnya, tapi di TikTok dia lebay-lebayan, joget juga gitu-gitu, bahas-bahas yang receh gitu di Twitter. Bisa satu brand itu bisa multi platform juga, tapi tentuin kamu tuh lebih kemana sebenarnya, karena nanti buang budget juga kan kalau misalnya semua platform disikat ads-nya, nggak bisa. Mau berapa banyak yang dikeluarin nanti nggak worth it pasti. belum tentu efektif juga kan. Buang-buang Betul, duit. apalagi dengan adanya fitur-fitur ini jadi tipe kontennya tuh geser-geser semua. Jadi kayak misalnya gara-gara IG Reels, jenis konten yang diutamakan tuh yang short video. Ya, setuju sih. Yang pasti yang pertama ya benar, aku tadi setuju banget nih untuk sebelum kita bikin konten di berbagai platform ini kan juga nganalisis dulu kan untuk target marketnya seperti apa. Dan sebenarnya kalau mau buat konten ini aku lebih ke ngomongin mungkin tentang campaign nih dalam suatu brand. Kita mau bikin beberapa campaign nih misalnya kan juga nggak menutup kemungkinan nih untuk beberapa kita membuat campaign yang berbeda gitu kan. Yang satunya campaignnya mungkin lebih agak serius nih, atau yang satunya lebih kayak mau yang fun gitu, yang satunya memberikan edukasi gitu kan. Jadi untuk nyoba platform yang beda-beda, dan sebenarnya juga nggak ada salahnya nih misalnya kita cek ombak atau kayak kalau kita di platform ini kayak gimana sih audiens kita, tanggapannya, responnya seperti apa gitu, mungkin juga nggak masalah. Tapi emang juga ya tadi ngatur budget juga ya. Ya berarti tidak ada yang paling terbaik kan, tapi mungkin paling banyak digunakan nanti, most useful aja kali di 2021 ini. Ya biarpun Iya, TikTok, benar-benar. ya biarpun TikTok kayak sudah paling tinggi lah downloadnya. Cuma ya balik lagi, kalau misalnya brand kamu nggak cocok di TikTok atau flop terus ya ngapain dilanjut, pindah aja. Iya, betul. Oke, udah kayaknya kita udah ngobrol berjam-jam nih, lama banget deh kayaknya. Nah, mungkin Rangga ada yang mau dibahas, disampaikan lagi mungkin terkait dengan pembahasan kita hari ini, atau sebelum kita akhiri nih? Sebelum diakhiri, kayaknya kalau soal fitur tuh akan berkembang terus sih. Seiring berjalannya waktu, fitur tuh nggak cuma itu aja. Dan sosial media pun bakal bergeser. Tadinya misalnya TikTok nih hari ini, mungkin 2 tahun lagi TikTok udah nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu cuma mengandalkan satu fitur atau satu sosial media platform aja, ya kamu nggak bakal berkembang. Iya, oke. Iya sih, dan kita dan pun juga ngomongin tentang inovasi tadi, kita juga nggak tahu nih yang Instagram yang notabene all in one gitu kan, one stop solution untuk semuanya ada. Kita kan juga nggak pernah tahu nih nanti ke depannya Instagram kayak gimana gitu. Mungkin juga bakal ada platform-platform baru yang mungkin bisa menggeser eksistensi Instagram kan juga. Kita nggak akan tahu. Oke, thank you Rangga udah menemani ku di Elevate Podcast episode kali ini. Oke, see you on next podcast. Bye guys. Bye-bye. Oke, kita udah bahas berbagai platform yang saat ini mengembangkan apps dengan fitur story, yang mana saat ini fitur short video memang digadang-gadang menjadi new trend setelah microblog. Thank you udah nonton Elevate Podcast sampai habis. Kalau ada topik atau hal-hal yang ingin kita bahas, bisa share di komen ya. Dan jangan lupa untuk dukung kita terus biar kita semangat nih untuk bikin konten yang bermanfaat dan pastinya menghibur. Dengan like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. See you!